Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Goniati Rizky Bidasi. Saya dari kelas PB. Di sini, saya ingin mempresentasikan mengenai jurnal hubungan literasi, baca tulis, dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Oke, kita langsung ke poinnya aja ya. Yang pertama, A. Pengertian gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah atau GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Yang kedua, gerakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menumbuhkan minat membaca peserta didik. Yang ketiga, terdapat sebuah pernyataan yang menyatakan reading is the heart of education, yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua, pengertian dan hubungan minat dengan minat membaca. Minat dengan minat membaca memiliki pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, minat. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan minat membaca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca, sehingga mengarahkan individu atau seseorang tersebut untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Kemudian, hubungan minat dengan minat membaca yaitu, sebelum seseorang memiliki minat membaca, ia harus memiliki rasa minat. Jika kita sudah memiliki rasa minat, maka akan mudah bagi kita untuk tertarik terhadap hal yang kita sukai tersebut. Kemudian, tujuan dari ditumbuhkannya minat yaitu agar membaca menjadi kebutuhan hidup siswa, tidak hanya sekedar hobi atau kesenangan di waktu luang. Minat baca menjadi kunci penting bagi kemajuan bangsa atau kesuksesan suatu bangsa. Karena penguasaan iptek hanya dapat diraih dengan minat baca yang tinggi, bukan kegiatan menyimak atau mendengarkannya saja. Oke, selanjutnya. Ketiga, yaitu pentingnya membaca. Minat baca menjadi kunci penting bagi kemajuan suatu bangsa. Karena penguasaan iptek hanya dapat diraih dengan minat baca yang tinggi, bukan karena menyimak atau mendengarkan saja. Belajar adalah proses perubahan individu secara komprehensif sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dan pengalamannya. Kebiasaan yang dilakukan individu selama proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperolehnya. Kemudian, membaca juga merupakan kebiasaan baik yang biasa kita lakukan atau biasa dilakukan ketika belajar. Bukan hanya itu saja, dengan membaca kita dapat mengetahui informasi-informasi penting yang ada di dunia. Banyak buku yang kita baca, maka akan semakin luas juga wawasan yang kita dapat atau pengetahuan yang akan kita dapat. Next. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama, mengetahui hubungan literasi, baca tulis dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Karena pasti sangat berhubungan sekali antara literasi baca tulis dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hubungan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan literasi dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode ex post facto, yaitu metode menggunakan suatu pendekatan pada subjek penelitian untuk meneliti yang telah dimiliki oleh subjek penelitian secara wajar, tanpa adanya usaha sengaja memberikan perlakuan untuk memunculkan variabel yang ingin diteliti. Metode ini disebut korelasional, karena mencari hubungan atau keterkaitan yang terjadi antara variabel penelitian. Yang kedua, penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat.
Variabel bebas 1 atau dilambangkan dengan X1 dalam penelitian ini adalah literasi baca tulis. Variabel kedua atau dilambangkan X2 dalam penelitian ini adalah minat membaca, dan variabel terikat atau dilambangkan dengan Y dalam penelitian ini adalah hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan angket atau kuesioner kepada siswa untuk literasi baca tulis dan minat membaca siswa. Tujuan menggunakan angket adalah untuk mengetahui latar belakang proses belajar dan tingkah laku peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, dalam melakukan analisis data, dalam penelitian ini ada 3 tahapan yang dilakukan, yakni yang pertama, tahap analisis deskriptif data. Yang kedua, tahap pengujian persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Yang ketiga, tahapan pengujian hipotesis. Kemudian, adapun hipotesis yang diuji yaitu hipotesis nol atau dilambangkan dengan H0 yang berbunyi 1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara literasi baca tulis dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak terdapat hubungan antara literasi baca tulis dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Ketentuan analisis uji F menggunakan SPPS yang digunakan apabila hasil hitung F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan hipotesis alternatif atau dilambangkan dengan HA diterima. Sebaliknya, apabila analisis uji F menggunakan SPPS yang digunakan apabila hasil F hitung. Oke, kemudian ini adalah hasil dan pembahasannya. Yang pertama, penelitian ini memaparkan mengenai data literasi baca tulis atau dilambangkan dengan X1 sebagai variabel bebas 1 dan minat membaca X2 sebagai variabel bebas dan hasil belajar bahasa Indonesia. Dilambangkan dengan Y sebagai variabel terikat yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Kemudian, data kemampuan literasi. Adalah dilakukan analisis deskriptif, didapatkan hasil frekuensi nilai terbanyak sejumlah 38 siswa. Rentangan nilai terbanyak terdapat di antara 75 sampai dengan 79, dan rata dari hasil kuesioner literasi baca tulis siswa adalah 78,17. Pada nilai PAP mendapat kategori cukup baik. Rekapitulasi data kemampuan minat membaca setelah dilakukan analisis deskriptif. Frekuensi siswa nilai terbanyak adalah 43, rentangan nilai terbanyak di antara nilai 80 sampai 84, dan rata dari hasil kuesioner minat membaca 79,74. Pada nilai PAP mendapat kategori baik. Kemudian hasil pengujian hipotesis pertama telah berhasil menunjukkan fakta bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan literasi baca tulis terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Gugus 12 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan perhitungan korelasi yang didapat sebesar 0,087, yang mana lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Besar sumbangan kontribusi 8%, ini berarti X1 dan Y memiliki hubungan yang signifikan. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2017
dengan judul Hubungan Antara Kemampuan Literasi dengan Kompetensi Inti Pengetahuan Bahasa Indonesia siswa kelas 5 Gus Letkol Wisnu Denpasar Utara. Dengan hasil analisis RXY hitung sama dengan 0,227 lebih besar dari RXY tabel 0,148. Dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan literasi dengan kompetensi inti pengetahuan bahasa Indonesia. Dengan arah korelasi positif, artinya semakin tinggi tingkat kemampuan literasi, maka semakin tinggi pula kompetensi inti pengetahuan bahasa Indonesia yang diperoleh siswa. Pengujian hipotesis kedua telah berhasil menunjukkan fakta bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan minat membaca terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Gugus 12 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan perhitungan korelasi yang didapat sebesar 0,079 yang mana lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dan besar sumbangan kontribusi 6%. Ini berarti X2 dan Y memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian, penelitian ini didukung dengan landasan teori yang telah dikemukakan pada bab kedua. Dikemukakan bahwa indikator minat baca menurut Dalman 2014 yaitu frekuensi dan kuantitas membaca dan kuantitas sumber bacaannya serta indikator dari Sudarsana dan Bastiono pada tahun 2010 yaitu 1. Kesenangan membaca, 2. Kesadaran dan manfaat membaca, 3. Frekuensi membaca, dan 4. Jumlah buku yang pernah dibaca. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai patokan minimal untuk mengukur minat baca seseorang. Oke, selanjutnya. Dan hasil analisis terhadap pengujian hipotesis ketiga, maka ditemukan bahwa secara bersama-sama terdapat hubungan signifikan literasi baca tulis dan rasa minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD di Gugus 12 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,095 yang berarti memiliki korelasi atau hubungan cukup kuat. Dari perhitungan didapat nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 0,09 lebih besar daripada 0,05 sehingga X1 dan X2 terhadap Y adalah signifikan dengan kontribusi sebesar 9%. Hasil penelitian ini didukung dengan landasan teori yang ada, yaitu hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu kognifikan, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD tidak lepas dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Di dalam memperoleh keterampilan berbahasa, kita biasanya melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Pada masa kecil, kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Setiap keterampilan tersebut erat sekali berhubungan dengan proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas jalan pikirannya. Menurut standar isi untuk Badan Satuan Nasional Pendidikan atau BSNP, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Maka dari itu diperlukannya literasi baca tulis untuk meningkatkan minat membaca. Dengan minat membaca yang tinggi akan berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Kemudian, kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara literasi baca tulis dengan hasil belajar bahasa Indonesia
siswa kelas 5 SD di Gugus 12, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan koefisien relasi R sebesar 0,087 dan sumbangan variabel kontribusi sebesar 8%. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD di Gugus 12, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan koefisien relasi R sebesar 0,079 dan sumbangan variabel kontribusi sebesar 6%. Kemudian, yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara literasi baca tulis dan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD di Gugus 12, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi R sebesar 0,095 dan sumbangan variabel kontribusi sebesar 9%. Saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini yaitu siswa disarankan supaya minat membaca dalam mengikuti pelajaran dapat ditingkatkan lagi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih optimal. Yang kedua, bagi para guru disarankan untuk hendaknya berusaha mengoptimalkan kegiatan literasi baca tulis untuk meningkatkan minat membaca siswa. Ketiga, bagi kepala sekolah disarankan untuk dapat memberikan kebijakan dan masukan kepada guru untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan literasi agar dapat meningkatkan minat baca siswa guna mengoptimalkan hasil belajar siswa. Keempat, bagi orang tua siswa disarankan untuk memperhatikan kegiatan siswa dalam memilih bacaan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Bagi peneliti lain, disarankan agar dapat menggunakan laporan hasil penelitian ini sebagai acuan kepustakaan dalam melakukan penelitian yang baik dalam variabel yang sama atau pada variabel yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.